Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mu'arifah dengan NIM 200202055. Saya dari Prodi Manajemen dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindianti Dwi Melati, NIM 20020202017. Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aselia Putri Permatasari, NIM 20020202032. Perkenalkan, nama saya Umi Nikmatul Jannah, NIM 20020202012 dari kelompok 2. Baiklah, itulah tadi nama-nama anggota dari kelompok 2. Dan di sini kami bermaksud untuk mempresentasikan sebuah materi tentang konsep fakta, data, dan informasi sistem informasi manajemen. Langsung saja ya, tonton videonya. A. Konsep dasar fakta. 1. Pengertian fakta. Fakta berasal dari bahasa Latin, yaitu factus. Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia, atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh semua orang. Selanjutnya, di luar lingkup keilmuan, fakta sering pula dihubungkan dengan A. Hasil pengamatan jujur yang diakui oleh pengamatan yang diakui secara luas. B. Kebiasaan yang diamati secara berulang. C. Sesuatu yang dianggap aktual sebagai lawan dari dibuat. D. Sesuatu yang nyata yang digunakan sebagai bahan interpretasi lanjutan. E. Informasi mengenai subjek tertentu. Dan yang terakhir, F. Sesuatu yang dipercaya sebagai penyebab atau makna. 2. Arti fakta dan teori dalam sains. Yang dimaksud dengan fakta atau teori adalah seperti yang lazim berlaku di dunia sains. Patut diduga bahwa si pengucapannya kurang memahami hakikat dan ruang lingkup pengetahuan ilmiah. Scientific knowledge. Scientific knowledge dapat diartikan sebagai kesimpulan-kesimpulan ilmiah, hasil abstraksi yang telah diuji dan mendapat pengakuan umum. Selanjutnya, berdasarkan tingkat akurasi kesimpulannya, scientific knowledge dibedakan dalam 5 kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. A. Fakta. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang apa yang teramati atau pertanyaan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya. Empirik, tentang suatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. B. Konsep. Konsep sains adalah rumusan akala atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. C. Prinsip. Prinsip sains adalah hubungan rumusan atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitik, bukan sekedar empirik. D. Hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. E. Teori. Teori ilmiah adalah penjelasan umum atau modal imajinatif tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip-prinsip teori ilmiah. Berguna untuk memudahkan, memahami, memprediksi, atau mengendalikan fenomena alam. 3. Pengertian teori dan fakta. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial,
ataupun natural yang dijadikan pencermatan. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil. Menurut Kerlinger 1973, teori dinyatakan sebagai sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati lebih jauh mengenai teori, yaitu A. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri atas konstruk atau konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut antar variabel atau antar konstruk. B. Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas terlihat. C. Teori menerangkan fenomena dengan jelas spesifikasi variabel satu berhubungan dengan variabel yang lain. 4. Teori sebagai alat ilmu. Teori dinyatakan pula sebagai alat dari ilmu tool of science, sedangkan perannya sebagai berikut. A. Mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat. B. Teori memberikan rencana konseptual dengan rencana fenomena-fenomena yang relevan disistematisasikan, diklasifikasikan, dan dihubung-hubungkan. C. Teori memberikan ringkasan terhadap fakta-fakta dalam bentuk generalisasi empiris dan sistem generalisasi. D. Teori memberikan prediksi terhadap fakta. E. Teori memperjelas celah-celah dalam pengetahuan kita. 5. Hubungan teori dan fakta. A. Teori memprediksi fakta. B. Teori memperkecil jangkauan. C. Teori meringkas fakta. D. Teori memperjelas celah kosong. E. Fakta memprakarsai teori. F. Fakta memformulasikan kembali teori yang ada. G. Fakta dapat menolak teori. H. Fakta memberi jalan mengubah teori. B. Konsep dasar data. 1. Pengertian konsep data. Dalam KBBI 1997, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Dalam pengertian lain, data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden ataupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian. 2. Klasifikasi data. Data dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan sifat data. B. Berdasarkan sumber data. C. Berdasarkan cara memperolehnya. D. Berdasarkan cakupan pengumpulannya. E. Berdasarkan dinamika data. F. Berdasarkan skala pengukurannya. 3. Nilai dan kualitas data. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk menentukan nilai data, yaitu sebagai berikut. A. Ketelitian data. Data precision. Ketelitian data dapat diperoleh dengan mempraktikkan beberapa hal, seperti melakukan pengamatan seperti berulang-ulang, menggunakan peralatan standar atau peralatan yang tersertifikasi atau direkomendasikan, pengamatan dengan melibatkan beberapa orang dari keahlian yang sama, dan sebagainya. B. Komparabilitas data. Data comparability berarti data yang dihasilkan menggunakan peralatan yang telah distandarisasi satuan data dan digunakan adalah satuan standar, dan sebagainya. C. Validitas data. Data validity berarti dengan menggunakan data tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna terrealisasi. C. Konsep dasar informasi. 1. Pengertian informasi. Informasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah information, berasal dari kata information, bahasa Perancis. Kata tersebut diambil dari bahasa Latin, yaitu informationem, yang artinya konsep ide garis besar.
Informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang memiliki nilai bermanfaat. 2. Hakikat informasi. Pada hakikatnya, informasi adalah salah satu sumber utama dari perusahaan dan dapat dikelola seperti halnya sumber-sumber lain. Informasi adalah sumber konseptual yang menggambarkan sumber-sumber fisik yang harus dikelola oleh manajer. Jika skala operasinya terlalu besar untuk diobservasi, manajer dapat memotivator sumber-sumber fisik dengan menggunakan informasi yang menggambarkan atau mewakili sumber-sumber tersebut. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam membuat keputusan. 3. Sumber data informasi. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jemak dari bentuk tunggal atau data-data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu dalam dunia bisnis. Kejadian-kejadian yang terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut dengan transaksi. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai objek, dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat yaitu fungsi informasi. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, di mana berbekal informasi seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi berbagai macam pilihan. Yang kelima adalah nilai dan kualitas informasi. Yang A. Nilai informasi, B. Kualitas informasi, C. Penilaian kualitas informasi, dan D. Pemakaian informasi. Yang keenam adalah ciri-ciri informasi. Dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi, ada beberapa ciri yang harus dimiliki oleh informasi. Di antaranya dari sudut pandang penyajian, informasi memiliki ciri baru dan korektif. Adapun dari substansi informasi terdapat daur hidup, mulai dari proses penciptaan hingga proses pemanfaatan. Yang ketujuh yaitu manfaat informasi. Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi menurut Sutanta 2003-11 yaitu sebagai berikut. A. Menambah pengetahuan. Yang B. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Yang C. Mengurangi risiko kegagalan. D. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan akan menghasilkan keputusan yang lebih terarah. E. Memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran serta tujuan. Dengan demikian, informasi akan memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan yang lebih terarah untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang kedelapan yaitu kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi bagi sebagian orang adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ada hal-hal yang harus dilihat dalam memilih sumber informasi. Kriteria sumber informasi sekurang-kurangnya harus mencakup relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran. Yang kesembilan yaitu tipe informasi. Sistem informasi sekarang peranannya tidak hanya sebagai pengumpul data dan pengolahnya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan, tetapi juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan pengendalian. Sistem informasi menyediakan 3 macam tipe informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi pengumpulan data atau
scorekeeping information, yaitu informasi berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personilnya. Yang kedua ada informasi pengarahan perhatian atau attention directed information, yaitu membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang. Yang ketiga ada informasi pemecahan masalah atau problem solving information, yaitu informasi untuk membantu para manajer atas mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen. 10 karakteristik informasi. Karakteristik informasi yang baik yaitu sebagai berikut. A. Informasi must be partient, artinya informasi harus berhubungan. Pernyataan informasi harus berhubungan dengan urusan dan masalah yang penting bagi penerima informasi atau orang yang membutuhkan informasi. B. Information must be akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak memiliki bias atau menyesatkan. Informasi yang dihasilkan harus mencerminkan maksudnya. Keakuratan informasi tergantung pada keadaan. C. Information must be timely. Informasi harus ada ketika dibutuhkan. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang telah usang tidak akan mempunyai nilai karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. D. Relevan, artinya informasi mempunyai manfaat untuk pemakainya. 11. Kategori informasi. Palmer dan Weaver 1998 menambahkan bahwa informasi dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu kualitatif informasi dan kuantitatif informasi. Kuantitatif informasi adalah informasi yang dapat dihitung secara matematis, misalnya nomor bangku di bioskop, berapa kali seorang dokter dapat menemui dan pasiennya, harga sebuah modem. Informasi ini dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, di antaranya kapan waktu yang tepat untuk menonton, apakah perlu untuk menemui dokter lain, dan keputusan untuk menaikkan atau menurunkan harga modem. Adapun kualitatif informasi adalah informasi yang tidak dapat dihitung secara matematis. Sekian dari kami, jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.